Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Nur Alfiana dari kelas Perbankan Syariah E semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul Analisis Penggunaan Fintech Syariah dalam Investasi Reksadana di Tokopedia. Di sini terdapat beberapa subbab yang nantinya akan saya bahas. Yang pertama, dasar teori, berisi finansial teknologi atau fintech, fintech syariah, dasar hukum adanya fintech, peraturan Bank Indonesia, serta fatwa DSN MUI tentang fintech. Yang kedua, pelaksanaan praktikum, berisi proses pendaftaran dan transaksi pertama. Yang ketiga, analisis praktikum, berisi analisis proses investasi dan praktikum investasi reksadana di Tokopedia. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pembahasan yang pertama adalah dasar teori. Finansial teknologi atau fintech. Secara umum dan dalam arti luas, fintech menunjuk pada penggunaan teknologi yang memberikan solusi-solusi keuangan. Dalam pengertian yang lebih luas, fintech didefinisikan sebagai industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi agar sistem keuangan dan penyampaian pelayanan keuangan lebih efisien. Sedangkan menurut Bank Indonesia, finansial teknologi adalah hasil gabungan antara teknologi dan jasa keuangan di mana model bisnis berubah menjadi yang konvensional menjadi lebih moderat. Saat ini ada beberapa jenis finansial teknologi yang telah diakui di Indonesia, yaitu 1. Peer-to-peer lending atau P2P lending atau crowdfunding, 2. Market aggregator, 3. Manajemen risiko dan investasi, 4. Payment, clearing, dan settlement. Fintech syariah. Fintech syariah merupakan suatu kombinasi dari inovasi yang berada di bidang finansial atau keuangan dan teknologi dalam memudahkan proses transaksi dan investasi yang didasarkan pada hukum syariah atau hukum Islam. Sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, bahwa semua fintech syariah harus menjalankan hal-hal yang berkaitan dengan fintech sesuai dengan aturan Islam. Hal ini membuat akad yang digunakan juga harus berlandaskan dengan hukum Islam. Berdasarkan hal itu, konsep akad yang digunakan dalam fintech syariah yaitu menggunakan akad mudharabah dan akad musyarakah. Dasar hukum adanya fintech. Di Indonesia, finansial teknologi diawasi langsung oleh otoritas jasa keuangan dan ditetapkan oleh Bank Indonesia. Ada 3 landasan hukum yang digunakan di Indonesia tentang fintech, yaitu 1. Surat Edaran Bank Indonesia nomor 18/22/DKSP perihal penyelenggaraan layanan keuangan digital. 2. Peraturan Bank Indonesia nomor 18/40/PBI/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. 3. Peraturan Bank Indonesia nomor 18/17/PBI/2016 tentang uang elektronik. Selain itu, fintech juga berlandaskan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau PJOK nomor 77 tahun 2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Sedangkan untuk fintech syariah sendiri mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI nomor 117/DSN MUI/2/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Peraturan Bank Indonesia. Dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 18/40/PBI/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, terdapat beberapa ketentuan umum yang perlu diketahui, yaitu 1. Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan
dan bank syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan syariah. 2. Lembaga selain bank adalah badan usaha bukan bank yang berbadan hukum dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia. 3. Penyelenggara jasa sistem pembayaran adalah bank atau lembaga selain bank yang menyelenggarakan kegiatan jasa sistem pembayaran. 4. Penyelenggara penunjang transaksi pembayaran yang selanjutnya disebut penyelenggara penunjang adalah pihak yang menyediakan layanan kepada penyelenggara jasa sistem pembayaran dalam rangka menunjang penyelenggaraan kegiatan jasa sistem pembayaran. Fatwa DSN MUI tentang fintech syariah. Dalam Fatwa DSN MUI nomor 117/DSN MUI /2/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, terdapat ketentuan hukum yang ditentukan dalam fatwa ini, yaitu 1. Layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dibolehkan dengan syarat sesuai dengan prinsip syariah. 2. Pelaksanaan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah wajib mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini. Subbab yang selanjutnya mengenai pelaksanaan praktikum. Yang pertama mengenai proses pendaftaran. Langkah pertama, download aplikasi Tokopedia. Download aplikasi Tokopedia dan mendaftar sebagai pengguna terlebih dahulu untuk memudahkan proses investasi. Langkah kedua, verifikasi email. Melakukan verifikasi email agar bisa berkomunikasi dengan Tokopedia dengan mudah. Kegiatan ini membutuhkan waktu selama 1-2 hari kerja. Langkah ketiga, pengisian form pendaftaran. Mengisi form pendaftaran yang berisi email, pekerjaan, pendidikan, sumber pendapatan, jumlah pendapatan, tujuan berinvestasi, foto KTP, dan tanda tangan digital, serta menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku untuk melakukan investasi reksadana di Tokopedia. Formulir tersebut akan diproses dan hasilnya akan dikirim melalui email yang telah didaftarkan sebelumnya. Berikut ini adalah contoh formulir pendaftaran. Di situ terdapat informasi pribadi seperti email, pekerjaan, pendidikan, sumber pendapatan, jumlah pendapatan, tujuan investasi, foto KTP, serta tanda tangan digital. Selanjutnya, centang syarat dan ketentuan baru dikirim. Transaksi pertama. Setelah menunggu selama kurang lebih 2 hari kerja, akhirnya permohonan investasi reksadana yang saya lakukan disetujui. Saya sudah bisa melakukan transaksi dengan minimal investasi sebesar Rp10.000. Namun, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh dosen, saya berinvestasi sebesar Rp25.000. Sebelum berinvestasi, saya diminta untuk memilih jenis reksadana yang akan digunakan. Akhirnya, saya memilih reksadana Mandiri Bank Syariah Ekstra yang berbasis syariah dibandingkan dengan Syeilendra Dana Kas yang konvensional. Di samping adalah contoh dari transaksi pertama yang saya lakukan sebesar Rp25.000. Berikut ini adalah keuntungan tiap minggu. Minggu pertama keuntungan sebesar Rp6, minggu kedua sebesar Rp23, minggu ketiga Rp55, dan minggu terakhir yaitu minggu keempat Rp74. Sebab selanjutnya mengenai analisis praktikum. Analisis proses investasi. Dalam praktikum ini, saya telah melakukan proses investasi sesuai dengan prosedur yang ada di Tokopedia, di mana juga terdapat syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi dalam melakukan investasi ini. Dan setelah menyetujui persyaratan tersebut,
saya dapat melakukan transaksi pertama serta dapat melihat keuntungan yang diperoleh setiap harinya. Reksadana yang saya pilih di Tokopedia adalah Mandiri Pasar Uang Syariah Ekstra dengan keuntungan 4,915% per tahun. Dalam investasi reksadana ini, saya mendapatkan keuntungan yang cukup dengan modal rendah. Selama 4 minggu ini, investasi reksadana di Tokopedia yang saya lakukan mengalami peningkatan keuntungan dalam setiap minggunya, sehingga saya merasa puas dengan keuntungan yang saya peroleh. Praktikum investasi reksadana di Tokopedia. Dalam tabel keuntungan yang saya buat, dalam minggu pertama, keuntungan per tiap minggu, yaitu keuntungan minggu ini yang dikurangi keuntungan minggu sebelumnya. Pada minggu pertama, keuntungan sebesar Rp6, minggu kedua Rp17, minggu ketiga Rp32, Rp11. Dari tabel di samping, diketahui bahwa investasi reksadana yang telah saya lakukan selama 1 bulan ini, keuntungan akan bertambah pada setiap minggunya. Untuk minggu pertama, keuntungan yang diperoleh masih relatif kecil, yaitu hanya sebesar Rp6. Sedangkan pada minggu kedua, keuntungan yang diperoleh mengalami peningkatan sebesar Rp17. Namun, karena terdapat hari libur pada tanggal 28 Oktober sampai 1 November 2020, maka keuntungan yang diperoleh pada minggu kedua kurang maksimal. Untuk minggu ketiga, keuntungan meningkat hampir 2 kali lipat dari minggu kedua, yaitu sebesar Rp32. Namun, pada minggu keempat terdapat kerugian, sehingga keuntungan mengalami penurunan menjadi Rp19. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembahasan sebelumnya yaitu reksadana adalah salah satu instrumen investasi yang terjangkau, mudah, dan menguntungkan bagi investor dengan dana terbatas. Dari pengertian tersebut, saya telah menggunakan investasi reksadana di Tokopedia dengan memilih Mandiri Pasar Uang Syariah Ekstra yang memiliki keuntungan 4,915% per tahun. Investasi yang saya lakukan hanya sebesar Rp25.000, dan selama 4 minggu ini, keuntungan yang saya peroleh sebesar Rp74, sehingga dana yang saya investasikan menjadi Rp25.074. Keuntungan yang saya peroleh sebanding dengan dana yang saya investasikan. Semakin besar dana yang diinvestasikan, maka semakin besar keuntungan yang akan diperoleh pada setiap harinya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dalam penulisan maupun pengucapan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.